Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Putri Amanda, NPM 52115110030. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan tapak yang terjadi di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi di Desa Sri Mulyo. Alasan saya memilih Desa Sri Mulyo sebagai studi kasus perencanaan tapak karena terdapat topik permasalahan yang sesuai untuk dibahas, yaitu permasalahan sampah yang ada di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. You got me, baby, I got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. Secara administratif, Desa Sri Mulyo berada pada wilayah Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, secara geografis, Desa Sri Mulyo berada pada rentang koordinat 110 derajat 26 menit 26 detik bujur timur sampai 110 derajat 28 menit 59 detik bujur timur dan 7 derajat 49 menit 3 detik lintang selatan sampai 7 derajat 52 menit 34 detik lintang selatan. Desa Sri Mulyo termasuk salah satu desa yang berada paling timur di Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan data spasial resmi dari Badan Informasi Geospasial yang dikoreksi dengan metode participatory mapping yang telah melibatkan masing-masing kepala dukun ini, diketahui bahwa Desa Sri Mulyo memiliki luasan terbesar di Kabupaten Bantul, yakni kurang lebih 1.462,33 hektar yang terbagi menjadi 22 pendukuhan. Identifikasi kelayakan atau kesesuaian komponen tapak tanah. Asal mula dari proses pembentukan tanah fluvial yang relatif memiliki kesuburan yang baik serta kondisi air yang cukup melimpah, sehingga sering sekali dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai lahan pertanian, yaitu berupa sawah irigasi. Keadaan tanah pada Desa Sri Mulyo dibagi menjadi dua wilayah utama, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara Desa Sri Mulyo yang telah memiliki morfologi permukaan berupa dataran yang memiliki tanah lebih berkembang daripada di bagian selatan. Pada proses fluvial di wilayah ini menyebabkan tekstur tanah yang terbentuk berupa lempung geluhan, namun terdapat perbedaan pada bagian selatan yang telah memiliki topografi berupa perbukitan terjal serta memiliki tanah yang relatif tipis, bahkan di beberapa tempat tidak ditemukan adanya lapisan tanah yang hanya berupa singkatan batuan. Identifikasi kelayakan atau kesesuaian komponen tapak air. Komponen tapak air yang mana berupa potensi sumber daya air yang ada di Desa Sri Mulyo ini dibagi menjadi dua, yaitu potensi sumber daya air permukaan dan potensi sumber daya air bawah tanah. Masing-masing potensi sumber daya air permukaan di Desa Sri Mulyo ini salah satunya adalah sungai. Permukaan yang mengalir dari utara ke arah selatan Desa Sri Mulyo, sungai besar yang mengalir itu disebut dengan aliran Sungai Opak yang mengalir dari pendukuhan Klenggotan, Bintaran Wetan, Cikal, dan Keradenan. Sungai permukaan yang mengalir di Desa Sri Mulyo tergolong dalam sungai perennial di mana air terus mengalir sepanjang tahun, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber air. Sungai permukaan ini dimanfaatkan oleh warga di Desa Sri Mulyo untuk keperluan air irigasi guna mengaliri sawah-sawah yang ada di Desa Sri Mulyo. Tanpa kita sadari, aliran permukaan sungai yang luas ini dan lahan pertanian yang tinggi
dikarenakan adanya sumber air yang melimpah yang dimanfaatkan sebagai kebutuhan pengairan lahan. Identifikasi kelayakan atau kesesuaian komponen tapak kontur. Kemiringan lereng yang tinggi berkisar antara 25-40% ini merupakan pembentukan dari hasil proses struktural. Pembentukan yang berasal dari proses struktural yang mendominasi di bagian selatan Desa Srimulyo dengan luasan kurang lebih 49,6% dari total luasan Desa Srimulyo. Untuk bentuk yang lainnya berada di bagian selatan antara lain dataran koluvial yang dapat dicirikan dengan kemiringan lereng yang landai. Dataran koluvial menempati wilayah Desa Srimulyo sebesar kurang lebih 12,5% dari luasan total Desa Srimulyo. Dataran koluvial ini banyak dimanfaatkan oleh warga untuk pertanian lahan kering berupa tegalan ataupun sawah. Dampak yang menunjukkan adanya permasalahan tapak yang terjadi di Desa Srimulyo, salah satunya adalah dampak dari TPS yang terdapat di Piungan. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah TPS Piungan akan terkena berbagai macam masalah, antara lain yang pertama adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh adanya bau yang tidak sedap dan akan memicu berbagai macam penyakit. Selanjutnya, masalah tapak yang kedua ialah permasalahan pada tanah dan air. Seperti yang kita ketahui, pembuangan sampah yang ada di sekitar TPS Piungan ini dapat menimbulkan pencemaran tanah dan pastinya akan berdampak pada tumbuhan vegetasi yang berada di daerah permukiman masyarakat setempat, yang mana vegetasi merupakan kebutuhan bagi setiap makhluk hidup. Kemudian, pada permasalahan air atau yang biasa disebut dengan saluran drainase juga ikut terkontaminasi oleh adanya akibat dari TPS Piungan. Cara untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara di daerah tempat tinggal sekitar TPS, kita perlu menyadarkan masyarakat tentang bahaya penggunaan sampah yang berlebihan bagi kesehatan kita dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan sampah plastik serta mendaur ulang sampah plastik menjadi barang kerajinan yang bermanfaat untuk masyarakat.